jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu Indah spesial kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 Masya Allah, tabarakallah. Untuk jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema istri aku tuh kayak kemerdekaan, layak diperjuangkan. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan lanjutkan lagi ya. Tapi seperti biasa ada tayangan dulu nih. Suami setia merawat istri. Kita lihat tayangannya, silakan. Masya Allah, Salut ya. tabarakallah. Manis ngeliatnya ya. Pokoknya gini, seseorang yang menjalankan rumah tangga dengan indah. Ya. Itu Masya Allah. Kenapa? Karena menikah itu separuh daripada agama atau separuh dari ketakwaan. Dan separuhnya lagi adalah menjalaninya. Dan hebatnya seorang suami yang bisa terus mempertahankan rumah tangga, berjuang, dan juga menjaga istrinya di saat istri sakit. Itu kan pastinya Allah akan memberikan banyaknya kebaikan gitu ya. Makanya maaf ya Mas Sony. Ya. Mas Sony itu kita salut ya sama Mas Sony ya. Luar Masya biasa. Allah. Jadi Mas Sony ini menjadi gambaran rumah tangga yang samawa. Amin, doain ya Ustadz ya, Ya. doain ya jamaah ya. Buat Pak Irus, makasih banyak. Masya Allah. Kita mau belajar lagi nih juga Ustadz. Buat Udah aku berapa juga tahun pribadi. pernikahannya? Udah 8 tahun Ustadz. Oh, 8 tahun. 8 tahun gak Tinggal berasa. tambah 1 tuh. Jadi? 81. Oh, kemerdekaan kita gitu ya. Masya Allah. Ustadz, mungkin aku pengen belajar lebih dalam lagi. Juga mungkin para suami di luar sana. Supaya kita bisa terus mempertahankan, menjaga istri saat kondisi apapun gitu ya. Dan mungkin apa saja balasan yang akan Allah kasih untuk kita semua Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Kepada suami-suami dimanapun berada, yang berjuang untuk mempertahankan rumah tangga, begitu pula istri yang bersabar dan taat atas suaminya, selamat. Anda sedang berjuang dalam jihad. Izin Ustaz Nada dan Ustaz Sam, ya Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Sam, udah berapa lama pernikahannya? Menuju 6 tahun Ustaz. Menuju 6 tahun. Alhamdulillah. Wah, Ustaz Nada nih. Saya menuju 27 tahun pernikahan. Masya Allah. Oh, Masya Allah, saya 18 Silver tahun. udah lewat ya. Saya 18 tahun, kebalikan 81. Wow. Kalau Masya masih hidup, Ya. ya maaf. Aku kecekin dulu bautnya lagi. Oke. Bagaimana Allah membalas suami yang tetap memilih setia ke istrinya dalam keadaan tidak mampu melayani? Mohon izin gini, ada 3 yang didapatkan seorang laki-laki yang berjuang mempertahankan rumah tangganya. Yang pertama, pahala yang melimpah. Setiap lelahnya, setiap perjuangannya itu pahala yang sangat besar, bagaikan jihad fisabilillah, menegakkan agama, menegakkan rumah tangga. Wahai laki-laki yang berjuang, itu luar biasa pahalanya. Luar biasa pahalanya. Pahalanya nafkah lebih daripada, tahu nggak berapa? 1000 kali pahala sedekah. 1000 kali pahala sedekah. Bahkan mohon izin, buat suami yang berjuang untuk mempertahankan rumah tangga dalam kondisi apapun, maaf ya, wanita itu tidak pernah salah. Kenapa? Kenapa Pak? Raster kuat. Oh, raster kuat katanya. The power of emak-emak katanya juga. Karena gini, laki-laki kan dituntut untuk menafkahi, wanita dinafkahi. Laki-laki dituntut untuk apa? Melindungi, wanita dilindungi. Laki-laki mendidik, wanita dididik. Artinya apa? Sesalah apapun, yang salah adalah suami. Salah didik. Berarti suami yang salah ya, karena nggak mendidik dengan benar ya. Istri saya banyak utangnya, berarti kamu yang salah. Salah didik. Kenapa tidak dididik jadi emat? Itu. Iya. Apapun. Makanya laki-laki yang bersabar terhadap istri. Istri yang disuruh taat. Istri disuruh taat berarti suami bersabar. Yang kedua, apa faedahnya, gambar ganjarannya? Suami akan berguguran dosa-dosanya. Berguguran dosa-dosanya. Sabar, tahan mulutnya. Tahan mulutnya. Maka laki-laki itu bertahan, dimaki-maki sama istrinya, dicubit-cubit sama istri. Dari mana kamu? Dari mana? Dari mana? Suami tetap sabar. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab dicaci-caci, dimarah-marahin sama istrinya, tak dimarah-marahin sama istrinya, tetap beliau bersabar. Kata beliau,
istriku lah yang menghilangkan dosa saya. Istri saya lah yang melahirkan anak-anak saya. Kan begitu alasannya Sayyidina Umar. Jadi berguguran. Yang ketiga, apalagi memperlihatkan akhlaknya seorang laki-laki ketika dia mampu bertahan, ketika mampu memperjuangkan, berjuang ada atas rumah tangganya di balik istrinya yang maaf tidak mampu melayani. Baik, Masya Allah. Berarti itu adalah definisi laki-laki dan istri yang siap bukan hanya sehidup tapi juga sesurga nantinya ya. Sehidup sesurga. Masya Allah. Karena Amin. surga itu mahal. Ya. Kalau murah itu ya itulah. Ya, tepuk tangan dong untuk sama Maulana. Masya Allah. Jamaah. Yeah. Dikibarkan lagi bendera Indonesia kita. Masya Allah. Merdeka. Merdeka. Masya Allah, tabarakallah. Aku mau ngasih kesempatan lagi untuk jamaah yang ada di studio untuk nanya lagi ya. Siap? Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Siapa ya? Aku pilih. Oh, Ibu, semangat sekali. Silakan Ibu ikut saya. Masya Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Cucu Tati Hartati dari Majlis Taklim Rahmatullah Sukamandi, Ciasem, Subang, Jawa Barat. Tepuk tangannya dong. Kenapa jadi ragu sih nyebutin asal sendiri sekarang? Lu mau nanya sama siapa? Sama Ustazah. Ustazah Nada? Siap, boleh, Ibu. silakan. Siap. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih wabarakatuh. mana tipe suami yang memperjuangkan ekonomi agar istrinya hidup bahagia, atau tipe suami yang hidupnya pas-pasan tapi dia memperjuangkan agama untuk istrinya. Oh, Masya Karena Allah. hidup sekarang itu harus realistis, Ustazah. Wow, Realistis. realistis. Ini pertanyaan sekaligus sindiran juga nih ya buat banyak yang di luar sana yang mau milih yang mana. Ayo. Iya, Ya, benar-benar. pilihannya tadi apa aja tadi? Suami yang Ekonominya mapan. mapan atau yang agamanya bagus. bagus, Tapi ya. ekonominya kurang mapan gitu. Iya. Pas-pasan, Wah, ya. Oke. Kita dengarkan tausiah dari Ustazah Nada ya Bu ya. Iya, iya. Ibu kembali lagi ke tempat duduknya. Kasih salam Baik. dulu Kasih. silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Terima kasih. Silakan Terima Ustazah kasih Nada. Kak Soni, terima kasih Bu Cucu dan juga Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah, alhamdulillah. Kalau dikasih pilihan saya pengennya sih dua-duanya. Udah agamanya bagus, ekonominya mapan, ganteng pula. Enak Bu? Enak, makanya ibu banyakin doa sama suami, banyakin doa sama Allah, minta sama suami, ayah bilang gini, ayah pokoknya bawa uang ke rumah dengan uang yang halal, itu yang paling penting. Ya, nggak apa-apa ya banyak juga dibawanya, yang penting halal gitu Bu. Mudah-mudahan jadi doa kita ya Bu ya. Amin. Jamaah sekalian, kalau bicara tentang bagaimana harus memilih mapan ekonomi tapi mohon maaf keterbatasan dalam agama, atau yang kedua keterbatasan dalam harta ekonomi tapi memperjuangkan agama, ya. Tentu di dalam Islam kita dituntun oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya ketika seorang suami memilih istri maka 4 syaratnya. Pun seorang istri ketika mau memilih suami maka tentu ada yang paling utama yang yaitu adalah agama. Suami ketika mau cari calon istri ya agama. Istri mau cari calon suami ya tentu agama. Kenapa? Karena agama yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Kalau kita mementingkan, mohon maaf, bukan berarti ekonomi nggak penting. Ini kita pahami dulu, kalau kita memfokuskan hanya mementingkan harta, melupakan agama, takutnya hidup kita pun dalam keadaan yang terjerumus. Yes, memang betul yang namanya banyak harta, mapan, akan tetapi lupa dengan agama, khawatir jadi punya sifat tamak. Kurang bersyukur, jadinya kufur,
hartanya tidak membawa dalam kebaikan, rumah tangganya jauh dari keberkahan. Naudzubillah min dzalik. Akan tetapi rumah tangga yang mungkin punya keterbatasan ekonomi, akan tetapi seorang suami yang memperjuangkan agama dirinya, agama istrinya, dan agama keluarganya, maka insya Allah agama ini yang menuntun dalam kesuksesan berumah tangga dunia sampai ke surga. Ya, jadi agama yang harus diprioritaskan. Yakin kalau kita menjalani kehidupan pernikahan dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah, pasti pernikahan pertama nggak jauh-jauh dari sifat syukur. Pasti syukurnya banyak. Meskipun dalam keterbatasan, meskipun dalam pas-pasan, dalam kondisi yang mungkin sedang menurun, tapi karena dilandasi dengan agama, maka dia memiliki landasan syukurnya ada, sabarnya ada. Kalau syukur nanti Allah tambah, kalau kufur naudzubillah min dzalik nanti malah habis. Naudzubillah min dzalik, azab Allah amat sangat pedih. Jadi jamaah sekalian, penting buat kita bagaimana mempertahankan agama. Suami milih istri agama, istri milih suami agama. Dan jamaah sekalian, kalau bicara tentang masalah agama, bahwa memang kondisi hidup ini memang betapa banyak fitnahnya. Ngomongin masalah agama amat sangat penting. Kenapa? Karena memang zaman tadi kan dibilang realistis. Memang semua harus dengan ekonomi. Tapi yakinlah seorang suami yang mendahulukan agamanya, pasti dia akan menjadi suami yang bertanggung jawab. Dia akan memperjuangkan bagaimana membahagiakan keluarganya. Dan yang tidak kalah penting, nih seorang suami punya kewajiban. Satu, yaitu memberi nafkah kepada istri. Dua, memastikan agama istrinya dalam keadaan yang benar. Jadi memang agama istri nanti siapa yang akan ditanya? Tentu suaminya. Jadi suami ayo perjuangkan, pertahankan, perbaiki agama diri kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Terima kasih. Gimana Ibu terjawab? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Sarjana Sama-sama, tepuk Kak tangannya, Sani. Masya Allah. Mungkin bisa susah senang sama-sama ya suami istri ya, tapi insya Allah suami yang baik tidak akan membiarkan anak istrinya kesusahan ya. Amin ya robbal alamin. Siapa yang mau nanya lagi sebelah sini? Siapa? Ih, Ibu nunjuk-nunjuk. Kok nyuruh-nyuruh? Ibu aja kalau gitu. Emang Ibu mau nanya? Oh ya udah, silakan. Silakan ikut saya Ibu sini. Silakan Ibu kasih salam, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryati dari Majelis Taklim Rahmatullah, Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Subang. Tepuk tangannya sekali lagi, Masya Allah. Ibu mau nanya sama siapa? Izin bertanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam, boleh. Mangga Ibu, Silakan Bu. silahkan. Saat suami berjuang, mungkin dari keluarga istrinya terkadang ada yang mengompori hal-hal yang kurang baik ya Ustadz gitu. Nah, bagaimana cara suami meyakinkan kepada istrinya agar tidak terpengaruh hal-hal yang kurang baik yang datang dari keluarga istrinya juga? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu. Tepuk tangannya sekali lagi untuk Ibu. Ibu boleh lagi kembali ke tempat duduknya. Ustadz Syam, silakan dijawab Ustadz. Terima kasih Mas Soni, tapi guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada memang orang itu yang gak gampang dipengaruhi, tapi ada juga orang itu gampang dikomporin. Makanya subhanallah, bagaimana caranya di antara nafkahnya seorang suami kepada istri adalah perlindungan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka perempuan pakaian bagi suaminya, mereka laki-laki pakaian bagi istrinya. Apa guna daripada pakaian? Diantaranya melindungi. Jadi seorang suami mesti melindungi istrinya dari kompor-kompor yang seperti yang ditanyakan ibu tadi. Allah katakan sendiri dalam Al-Quran, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi صدور الناس من الجنة والناس.
bisikan setan itu bukan dari golongan jin saja, tapi bisikan itu kadangkala dari golongan setan manusia, dan tidak pernah setan manusia dari jarak jauh, biasanya jarak dekat. Maka seorang suami tugasnya yang pertama melindunginya. Cara melindunginya diajarkan bersyukur, diajarkan qanaah. Tentu saja suami yang pantas mengajarkan bersyukur kepada istrinya adalah suami yang berakhlak mulia juga. Dia ajarkan syukur kepada istrinya, tapi dia sendiri lebih mahal jajannya dia daripada apa yang dikasih kepada istrinya. Tidak pantas dia ngajarin syukur kepada istrinya. Mesti bercermin juga seorang suami. Kemudian yang kedua, melindunginya dengan cara apa? Dengan mendoakannya. Melindunginya dengan cara apa? Melindunginya dengan memberikan ilmu-ilmu agama yang dipelajarinya, atau mengizinkan istrinya datang ke majelis taklim agar diajarkan bagaimana akhlaknya istri-istri Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ajaklah istri untuk bergaul dengan orang-orang yang selalu membicarakan urusan akhirat. Kalau followingnya semua room tour, review mobil, review HP, Duniawi banget semuanya. Masuk semua itu. Iya. Kapan kau lihat HP baru, masuk itu pengen beli. Kapan kau lihat rumah baru, cat baru, horden baru, Ngeliatnya ke atas terus iya, ya. masuk terus itu. Tapi kalau yang kita lihat, ada orang nggak punya kaki tapi datang ke masjid sholat berjamaah. Allah. Ada orang nggak punya rumah tapi puasa tiap hari. Ada orang nggak punya ini. Itu masuk juga tentara akhirat ke hati. Masya Allah, terima kasih Siap. Ustaz Syam untuk penjelasannya. Dan semoga terjawab ya Bu ya. Alhamdulillah. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, rumah tangga yang bahagia, dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Temanya juga masih sama. Istri aku tuh kayak kemerdekaan, layak diperjuangkan. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah.